Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, pembahasan iman merupakan pembahasan yang sangat penting, dan buah-buah keimanan merupakan puncak dari apa yang kita damba-dambakan sebagai umat Islam dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang alhamdulillah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka dari itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita manfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebagai tempat untuk kita meraih buah-buah keimanan dan kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara buah-buah keimanan yang tentu sangat kita cita-citakan, terutama berusaha kita raih di bulan di mana kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Di bulan ini, di antara buah keimanan tersebut, keimanan akan mendatangkan kebahagiaan kepada pemiliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal soleh dari laki-laki dan perempuan dan ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dia kehidupan yang baik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi dia balasan yang terbaik dari apa yang dia kerjakan. Olehnya itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan keimanan kita. Mari kita meraih keimanan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran yang merupakan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga merupakan sumber keimanan tersebut, tidaklah datang untuk membuat kita sengsara, tetapi justru membuat kita bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Thaha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu, wahai Muhammad, agar membuat engkau sengsara. Tetapi justru sebaliknya, Al-Quran inilah yang menjadi sumber kebahagiaan untuk kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Di antaranya yang pertama, yaitu hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari keduanya. Maka mari kita menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang lebih kita cintai dari segalanya. Maka dengannya kita mendapatkan yaitu manisnya iman. Kemudian yang kedua yaitu mencintai sesuatu, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu kita membenci untuk kembali kufur, sebagaimana kita benci dilemparkan kembali ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walyazubillah. Itu yang pertama di antara buah keimanan. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, buah keimanan akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun bagaimana kondisi yang dihadapi seorang mukmin, baik itu dia dalam keadaan susah, senang, ataupun sedih, ataupun dia
merasakan kesakitan, atau bahkan dia dalam keadaan sehat, atau dia berada dalam keadaan sempit ataupun lapang, maka seorang yang beriman itu senantiasa tentram dan merasakan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Alangkah mengagumkan hidup dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara hidupnya itu adalah kebaikan. Walaysa zalika illa lil mu'min. Dan tidaklah didapatkan perkara tersebut, ketenangan tersebut, ketentraman tersebut, kecuali ada pada diri orang-orang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Apabila orang yang beriman kepada Allah itu diberikan kebaikan, ya, maka diberikan kenikmatan, maka mereka akan bersyukur dan itu baik untuknya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Dan apabila dia ditimpakan musibah, keguncangan, atau apa yang membuat dia sedih, maka dia bersabar dan itu baik untuknya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara buah keimanan yang paling utama, yaitu mendapatkan rasa syukur dan rasa sabar dari Allah Subhanahu wa taala dari keimanan tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara buah keimanan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwasanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa tempat kembali yang baik ketika berada di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya tempat kembali bagi mereka adalah surga Firdaus. Maka tentu kita adalah seorang mukmin yang sangat mencita-citakan dan mendambakan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka tempat kembali yang baik di akhirat, yaitu surga Adan. Olehnya itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara buah keimanan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kepada kita kemudahan dari segala urusan kita. Tentu kita mengetahui bersama bahwa ketakwaan itu adalah bentuk kesempurnaan dari iman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri jalan keluar terhadap masalahnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri kemudahan dari setiap urusannya. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendambakan kemudahan dari segala kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah-buah keimanan yang bisa kami sebutkan yang terakhir. Buah keimanan ini ketika dia adalah keimanan yang sempurna, maka itu akan menghindarkan pemiliknya dari dimasukkannya ia ke dalam api neraka. Dan iman, meskipun itu sedikit pada diri seorang, maka itu setidaknya membuat ia tidak kekal di dalam neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur." Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah wali, adalah penolong bagi orang-orang yang beriman.
mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya, mengeluarkan mereka dari gelapnya kesyirikan menuju kepada cahaya keimanan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan menuju kepada cahaya ilmu yang terang benderang, dan juga mengeluarkan mereka dari gelapnya kemaksiatan dan kelalaian kepada amal soleh dan ibadah yang berganjar dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan Ramadan, musim ibadah, musim di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga seluas-luasnya dan membuka pintu ampunan dan rahmatnya seluas-luasnya. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbaiki iman kita, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, sucikan jiwa kita, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan kesempurnaan iman, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar sebagaimana kita baru dilahirkan oleh ibu-ibu kita dalam keadaan bersih dan juga mendapatkan ampunan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.